Bahas tuntas IPAS, jenis-jenis kebutuhan, dan juga keinginan kelas 4 SD semester 2. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Tia. Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang materi IPAS, khususnya tentang kebutuhan dan juga keinginan. Mari kita belajar. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengenal cara mendapatkan barang kebutuhan, dan yang kedua mengaitkan pemahaman terhadap kebutuhan dan keinginan dengan nilai guna dan skala prioritas. Muatan materinya yang pertama, pengertian kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, jenis-jenis kebutuhan. Yang ketiga, menentukan tabel prioritas. Dan yang keempat, akan ada permainan atau game dan juga latihan soal. Mari kita mulai. Apa itu kebutuhan ya? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Kalau begitu, apa itu keinginan? Keinginan adalah harapan untuk mendapatkan sesuatu, namun tidak mendesak dan tidak harus terpenuhi. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Namun, pada umumnya kebutuhan terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada kebutuhan primer. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga, kebutuhan tersier. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama atau kebutuhan pokok yang pertama harus segera dipenuhi untuk bisa bertahan hidup. Jika kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka individu tersebut akan terancam kehidupannya. Terdapat 3 macam kebutuhan primer. Di antaranya ada sandang. Sandang berarti pakaian manusia. Pakaian menjadi kebutuhan primer pertama karena dalam kehidupan masyarakat kita mengenakan pakaian. Selanjutnya ada pangan. Pangan yang merupakan sumber makanan bagi manusia dan merupakan kebutuhan utama, termasuk minuman dan juga makanan ya. Dan yang ketiga ada papan. Papan berarti rumah atau tempat tinggal. Tempat tinggal menjadi kebutuhan primer bagi manusia. Tanpa memiliki tempat tinggal berarti kebutuhan primer manusia belum terpenuhi. Kita ke kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder ini sebagai tambahan atau pelengkap agar dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik. Tempat tinggal atau rumah adalah kebutuhan primer, tetapi desain rumah dan perabotan di dalamnya adalah kebutuhan sekundernya. Kata sekunder berasal dari bahasa Latin yaitu secundus, yang berarti kedua. Misal, ada seseorang yang telah membangun rumah dengan desain yang bagus, otomatis akan membutuhkan perabotan yang bagus juga untuk mengisi rumahnya, seperti televisi, sofa, kipas angin, tirai jendela, dan perabotan yang lain. Contoh-contoh kebutuhan sekunder yang lain adalah akses kesehatan, pendidikan, dan hiburan seperti jalan-jalan ke mall dan menonton bioskop. Kita ke kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan tersier.
Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestise, atau gengsi. Biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan mewah. Kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan yang dipenuhi terakhir. Tujuan dari pemenuhan kebutuhan tersier ialah untuk kesenangan pribadi. Dan kebutuhan ini bisa juga disamakan dengan keinginan, karena tidak semua orang bisa memenuhi kebutuhan tersiernya tersebut. Kebutuhan tersier bersifat prestise, artinya orang-orang yang dapat memenuhi kebutuhan ini akan terangkat derajat atau martabatnya menjadi lebih terpandang. Contoh kebutuhan ini antara lain ada mobil mewah, alat-alat musik, HP mewah, dan lain-lain. Nah, perhatikan tentang tabel prioritas berikut ini. Di kuadran 1 menunjukkan kebutuhan yang penting dan mendesak untuk segera dipenuhi. Di kuadran 2 menunjukkan kebutuhan yang penting namun kurang mendesak untuk dipenuhi. Kuadran 3 menunjukkan kebutuhan yang kurang penting namun mendesak untuk dipenuhi. Dan kuadran 4 menunjukkan kebutuhan yang kurang penting dan kurang mendesak untuk dipenuhi. Berikut contoh tabel prioritas untuk murid sekolah dasar. Nah, kalian bisa lihat di kuadran 1, kebutuhan yang penting dan mendesak bagi murid sekolah dasar adalah makan, lalu mempunyai buku untuk menunjang pembelajaran, dan mungkin bagi yang memerlukan alat transportasi pasti memerlukan ongkos transportasinya. Di kuadran kedua, kebutuhan yang penting namun tidak mendesak. Contohnya ada rekreasi, ada hiburan, ada juga bermain. Ini penting tapi tidak mendesak. Lalu di kuadran 3 ada kebutuhan yang kurang penting namun mendesak untuk dipenuhi. Contohnya, kuota internet akan menjadi mendesak untuk dipenuhi jika habis dan kita mempunyai tugas yang berhubungan dengan kuota internet. Lalu, membeli HP baru akan mendesak kepentingannya jika HP-nya rusak. Dan ada kuadran keempat, kebutuhan yang kurang penting dan kurang mendesak untuk dipenuhi. Contohnya, alat make up. Bagi murid SD, membeli alat make up bukanlah kebutuhan yang mendesak dan juga kurang penting. Lalu membeli HP baru padahal HP lama masih bagus. Nah, ini juga kebutuhan yang kurang penting dan tidak mendesak untuk dipenuhi. Apakah kalian memiliki contoh lainnya untuk melengkapi tabel prioritas ini? Jika ada, kalian boleh mengajukan pendapat kalian ya. Bagaimana cara menentukan sebuah pilihan utama? Nah, untuk menentukan pilihan-pilihan di diagram prioritas ada 4 langkah. Langkah pertama, tuliskan semua kebutuhan yang ada. Lalu, hilangkan yang benar-benar tidak dibutuhkan. Yang kedua, sesuaikan semua kebutuhan dengan kemampuan kita. Yang ketiga, susunlah kebutuhan sesuai dengan tingkat kepentingan. Kalian bisa menggunakan diagram kepentingan seperti gambar di samping. Dan yang terakhir, penuhi semua kebutuhan sesuai dengan daftar kepentingan. Semoga kalian bisa paham. Nah, mari kita melaksanakan game IPAS atau permainan. Nah, hubungkan dengan pasangan yang tepat tanpa memotong garis lainnya. Coba, ada yang bisa? Jika kalian sudah bisa, kita lanjut ke latihan soal ya. Tapi sebelumnya, mari kita simpulkan kembali materi hari ini ya. Nah, inilah perbedaan kebutuhan versus keinginan. Untuk kebutuhan dan keinginan, perbedaannya seperti ini. Untuk kebutuhan harus dipenuhi, tidak tergantikan, tanpa pertimbangan, bersifat mendesak atau urgensi, dan juga mencari manfaat.
Tapi kalau keinginan ini tidak harus dipenuhi, tidak terlalu penting, butuh pertimbangan, tidak bersifat mendesak atau urgensi, dan bersifat mencari kepuasan. Ini adalah contohnya. Nah, memiliki smartphone adalah kebutuhan karena kita memerlukannya untuk alat komunikasi dan juga mengetahui tugas-tugas yang diberikan oleh guru kita ataupun mengirimkan tugas. Namun, ini akan menjadi keinginan jika kalian ingin memiliki HP yang mewah. Contohnya, HP iPhone 15 Pro Max. Nah, itu adalah keinginan. Lalu, contoh kedua, rumah. Memiliki rumah untuk berlindung adalah kebutuhan setiap orang. Namun, memiliki rumah yang mewah adalah keinginan. Nah, itu adalah contoh dari perbedaan kebutuhan dan keinginan. Apakah kalian bisa memberikan contoh lainnya? Jika bisa, kalian bisa mengajukan pendapat kalian. Baiklah, kalau begitu, silakan disiapkan buku tulis kalian dan kalian akan menjawab 15 soal berikut dengan kemampuan pengetahuan kalian. Udah siap? Oke, kita mulai ya. Nomor 1. Segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak dinamakan dengan A. Keinginan, B. Harapan, C. Kebutuhan, D. Cita-cita. Silahkan dijawab. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Harapan untuk mendapatkan sesuatu namun tidak mendesak dan tidak harus terpenuhi dinamakan dengan A. Cita-cita, B. Harapan, C. Permintaan, D. Keinginan. Silahkan dipilih mana menurut kalian jawaban yang terbaik ya. Kita lanjut nomor 3. Benda berikut termasuk kepada kategori keinginan dibandingkan kebutuhan, yaitu A. Tas sekolah, B. Buku tulis, C. Air minum, D. Tablet mainan. Kita lanjut ke nomor 4. Barang yang termasuk ke dalam kebutuhan bagi anak usia SD atau sekolah dasar yaitu apakah A, B, C, atau D? Silahkan dipikirkan baik-baik ya. Kita lanjut nomor 5. Kebutuhan utama atau kebutuhan pokok yang pertama harus segera dipenuhi untuk bisa bertahan hidup disebut dengan kebutuhan A. Alami, B. Primer, C. Sekunder, D. Tersier. Silahkan dipilih. Oke, kita lanjut nomor 6. Rumah, pakaian, dan makanan termasuk ke dalam kebutuhan A. Primer, B. Tersier, C. Sekunder, D. Kuarto. Baik, kita ke nomor 7. Barang yang termasuk ke barang sandang adalah A, B, C, atau D. Silahkan diamati dan pilih salah satu. Kita ke nomor 8. Barang yang termasuk ke barang pangan adalah A, B, C, atau D. Silahkan ditentukan pilihannya.
Lanjut ke nomor 9. Barang yang termasuk ke barang papan adalah A, B, C, atau D. Silakan dipilih. Kita lanjut ke nomor 10. Kebutuhan berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer dipenuhi, termasuk ke dalam kebutuhan A. Produktif, B. Tersier, C. Sekunder, D. Mendesak. Silakan dipilih. Kita lanjut ke nomor 11. Kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestise, atau gengsi termasuk ke dalam kebutuhan A. Tersier, B. Primer, C. Produktif, D. Sekunder. Silakan. Baik, kita lanjut ke nomor 12. Barang yang termasuk ke dalam kebutuhan primer adalah A, B, C, atau D. Silahkan dipilih salah satu. Kita lanjut ke nomor 13. Kebutuhan barang di dalam rumah seperti sofa, kulkas, lemari, dan alat-alat dapur termasuk ke dalam kebutuhan A. Tersier, B. Primer, C. Produktif, atau D. Sekunder. Kita lanjut ke nomor 14. Contoh barang yang termasuk ke dalam kebutuhan tersier adalah A. Rumah untuk tempat tinggal, B. Televisi untuk dipasang di rumah, C. Mobil mewah untuk menambah koleksi mobil, atau D. Telepon genggam sebagai alat komunikasi dalam bekerja. Silakan pilih. Kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 15. Kebutuhan tersier bersifat prestise, artinya orang-orang yang dapat memenuhi kebutuhan ini akan terangkat derajat atau martabatnya menjadi lebih terpandang. Benda berikut yang termasuk ke dalam kebutuhan tersier adalah silahkan tentukan salah satu. Jika kalian sudah selesai, kalian boleh mengumpulkan tugasnya untuk dinilai ataupun ditukar dengan teman kalian. Jika sudah, kalian bisa mengecek jawaban kalian dengan kunci jawaban berikut ini. Silakan diperiksa nomor berapa saja yang benar dengan memberi tanda checklist jika benar dan tanda silang jika salah. Setelah kalian menghitung berapa banyak jumlah benar yang kalian dapatkan, kalian bisa mengecek skor kalian di lembar skor berikut ini. B untuk jumlah benar, N adalah nilai skor kalian. Bagaimana hasilnya? Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi kali ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.